Hampir setiap hari kita dihadapi dengan banyaknya pilihan, seperti memilih laptop yang tepat digunakan untuk mengedit video animasi, hingga mempertimbangkan ajakan teman kita untuk mengikuti bisnis yang dia jalankan, yang katanya 100% pasti untung. Apalagi dengan berkembangnya internet yang semakin pesat, informasi yang datang seolah-olah tidak bisa dibendung, mana yang benar dan mana yang salah. Dengan fenomena ini kita diharuskan untuk kritis dalam menanggapi sebuah informasi atau persoalan agar tercipta sebuah keputusan yang lebih tepat, di mana keterampilan ini sering disebut sebagai critical thinking atau berpikir kritis. Berpikir kritis adalah sebuah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan, fakta, dan data untuk memecahkan masalah secara efektif dan mencapai kesimpulan yang lebih rasional. Seseorang dengan critical thinking sadar betul dan akan menghindari bias kognitif yang ada dalam dirinya untuk mencapai sebuah kesimpulan yang objektif. Setiap orang tentunya memiliki bias kognitif dalam menentukan sebuah keputusan, dan tidak semua orang sadar bias yang mereka miliki. Orang dengan bias kognitif biasanya akan mengesampingkan informasi yang bertentangan atau berbeda dari informasi yang dia punya. Salah satu contohnya, kita seringkali cepat setuju dengan sebuah pendapat yang memiliki kesamaan dengan pendapat kita, tanpa melakukan validasi secara mendalam lagi. Inilah mengapa kita cenderung lebih suka bergaul dengan orang-orang yang memiliki pandangan dan selera yang sama dengan kita, kemudian menghindari orang atau informasi yang berbeda dengan keyakinan kita. Nah, dengan adanya bias ini, kita cenderung akan menghilangkan objektivitas kita dalam berpikir dan menarik sebuah kesimpulan. Orang dengan pemikiran kritis akan mempertanyakan dan mempelajari ide serta informasi yang didapat daripada hanya menyerap mentah-mentah ide dan informasi yang disajikan. Pemikir kritis tidak akan begitu saja membuat keputusan atau mengeluarkan pendapat tanpa didukung oleh fakta yang ada. Punya keterampilan berpikir kritis sangat penting bagi kita, di mana berpikir kritis dapat mendorong kreativitas. Untuk menghasilkan sebuah solusi yang kreatif untuk suatu masalah, ide yang digunakan tidak cukup hanya sekedar ide baru saja. Namun, ide-ide baru yang dihasilkan harus berguna dan relevan juga dengan masalah yang ada. Nah, dengan memiliki keterampilan berpikir kritis ini, kita bisa memilih, memodifikasi, dan mengevaluasi ide-ide baru yang ada untuk memecahkan sebuah permasalahan dengan lebih tepat. Keterampilan berpikir kritis ini juga sangat penting kita miliki dalam bermasyarakat dengan baik. Dengan berpikir kritis akan merubah cara pandang kita dalam memandang isu-isu sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Di dunia kerja pun orang dengan critical thinking sangat dibutuhkan untuk membantu perusahaan mencapai tujuannya. Pada Oktober tahun 2020, World Economic Forum mengeluarkan sebuah report yaitu The Future of Jobs yang memperkirakan pada tahun 2025 sebanyak 50% karyawan perlu mendapatkan pelatihan kemampuan baru akibat adanya peningkatan adopsi teknologi. Berikut adalah gambaran 15 keterampilan yang dibutuhkan pada tahun 2025. Di mana critical thinking atau berpikir kritis berada pada urutan keempat sebagai keterampilan yang perlu dimiliki oleh seseorang di lingkungan profesional. Nah, dari contoh sebelumnya sudah memberikan gambaran kepada kita pentingnya punya keterampilan berpikir kritis. Lalu gimana sih caranya meningkatkan keterampilan berpikir kritis dalam diri kita? Oke, yang pertama, kalian harus berani bertanya dan tingkatkan rasa ingin tahu kalian. Sering kita dengar jika kita malu bertanya maka akan sesat di jalan. Nah, dengan bertanya, secara tidak langsung akan meningkatkan pola pikir kritis dalam diri kita. Bertanya bisa kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Misalkan bertanya pada diri sendiri, apakah kita sudah cukup produktif hari ini? Jika belum, apa sih masalahnya? Dan gimana cara untuk mengatasinya.
Kemudian kita bisa mulai berani bertanya dengan orang lain untuk suatu hal yang tidak kita pahami. Gunakan pola 5W1H yang mungkin kita sudah tahu, yaitu what, why, where, when, who, dan how. Yang kedua, berpartisipasi dalam sebuah diskusi. Jangan batasi diri kalian. Coba ikuti berpartisipasi dalam sebuah diskusi, entah itu sekedar diskusi dengan teman atau terlibat langsung dalam sebuah forum diskusi di organisasi atau kantor kalian. Hal ini untuk melihat perspektif baru dari orang lain dan kalian dapat mempelajarinya. Dengan sering berdiskusi dan berhadapan dengan perspektif yang berbeda, akan memancing kemampuan diri kalian dalam berpikir kritis. Dan yang terakhir, nomor 3, tingkatkan pengetahuan. Tentunya, agar bisa berpikir kritis, kita harus memperkuat fondasi pengetahuan, referensi, dan informasi yang kita miliki. Tentu, ada banyak cara untuk meningkatkan pengetahuan kita. Contohnya dengan cara meningkatkan minat baca kita, seperti membaca buku atau artikel. Selain membaca, kita bisa mulai untuk tanggap dan berempati terhadap lingkungan di sekitar kita. Bagaimana? Apakah kalian sudah menggunakan kemampuan berpikir kritis ini dalam kehidupan kalian? Tentunya tidak selalu kalian harus menggunakan critical thinking ini dalam kehidupan kalian. Terkadang ada saja kondisi yang mengharuskan kalian berpikir cepat untuk memutuskan sesuatu. Sehingga balik lagi, pengetahuan kita diperlukan untuk membantu kita menemukan solusi dengan lebih cepat. Oke, mungkin sekian video kali ini. Oh ya, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe ya. Terus share juga video ini ke teman kalian agar teman kalian memiliki referensi yang sama dengan kalian. Terima kasih.